Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama FA Production. Silahkan untuk klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman ya. Ini adalah tampilan awal ketika teman-teman masuk ke website SSC ASN ya, di portal PPPK Guru, kemudian CPNS dan PPPK non guru. Nah, di sini tampil ya di beranda bahwa periksa status verifikasi kamu mulai tanggal 2 Agustus 2021. Ini artinya apa? Tanggal 2 Agustus nanti akan mulai diumumkan untuk seleksi administrasi ya teman-teman. Untuk buku petunjuk sanggah di sini juga ada, bisa di-download. Kemudian ini login ya, seperti biasa ke akun teman-teman masing-masing ya. Mungkin setiap instansi akan berbeda waktu pengumuman hasil verifikasinya. Kita lanjutkan ya. Di sini juga ada, masih di beranda. Saat ini seleksi calon aparatur sipil negara dalam tahap verifikasi. Pengajuan sanggah dapat dilakukan mulai tanggal 2 Agustus 2021. Kesempatan sanggah hanya diberikan satu kali, peserta diberikan waktu 3 hari untuk melakukan sanggahan. Ketentuan terkait masa berlaku STR dapat dibaca di sini ya. STR ini untuk tenaga kesehatan ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau buka buku petunjuk sanggahan? Nah, ini isinya adalah buku pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ya teman-teman. Jika teman-teman download nanti hasilnya seperti ini ya. Maksudnya adalah kita bisa membaca bagian ini teman-teman, halaman 31 yaitu proses hasil seleksi administrasi, dan ketika kita dinyatakan memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, juga apabila tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi. Kemudian akhir masa sanggah dan cetak kartu ujian. Di sini sudah lengkap petunjuknya. Oke, di sini saya akan menampilkan untuk halaman 31 sampai seterusnya ya teman-teman, mulai dari hasil seleksi administrasi. Ya, jadi hasil seleksi administrasi ini akan ditampilkan pada akun masing-masing. Jadi diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing, ya, ataupun di kanal pengumuman sesuai instansi yang dilamar. Nah, apabila 3.6.1 tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, ya teman-teman, maka akan muncul seperti ini, ya. Jadi ada peringatan, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, kemudian alasan TMS tidak memenuhi syarat dari verifikator. Nah, di sini juga dijelaskan ya teman-teman, menurut verifikator yang tidak memenuhi yang mana. Nah, kemudian peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi maka akan tampil pemberitahuan seperti tadi ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya teman-teman. Apabila TMS maka kita harus mengajukan sanggah. Kemudian sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi dari instansi ya. Namanya juga verifikator manusia. Kadang ada salah dan lupanya, maka apabila memang dirasa teman-teman sudah melakukan ataupun mengikuti alur pendaftaran dengan benar, maka lakukan sanggah apabila terjadi TMS. Nah, di sini juga sudah ditampilkan form sanggah ya. Jadi alasan TMS menurut verifikator ini contohnya adalah 1. Surat lamaran tidak sesuai persyaratan surat lamaran ditujukan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kepegawaian Negara. 2. Surat pernyataan tidak sesuai format BKN. Surat pernyataan ditujukan ke Kementerian Perhubungan. 3 dan seterusnya ya sampai 4 ini bahkan sebagai contohnya. Kemudian di sini ada dokumen yang bisa kita lihat ya teman-teman.
Oke, kemudian di sebelah kanan ada alasan sanggah. Nah, alasan sanggah ini yang bisa kita isi ya, tentunya dengan bahasa yang santun dan mendukung. Di sini dicontohkan alasan TMS adalah surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ya, kemudian kita bisa melihat dokumennya. Apabila kita yakin bahwa yang kita unggah sudah betul, ya, maka kita berikan alasan sanggahan atau kita berikan komentar yang meyakinkan, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Ya. Dalam hal ini sanggahan diperlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Periode masa sanggah dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah. Mohon diperhatikan fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Ya, jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Ya, alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Oke, ini adalah yang ada di dalam buku petunjuk atau buku pendaftaran, ya teman-teman, seperti ini isinya. Kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah pelamar, dan kolom isian alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah, ya. Kemudian khusus ini untuk pelamar tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan surat edaran Menteri nomor ini tanggal 23 Juli 2020 bahwa tenaga kesehatan yang dinyatakan TMS dikarenakan STR yang dimiliki habis, maka berlakunya dapat mengunggah STR yang habis masa berlakunya dan ditambahkan tangkap layar atau screenshot pada web, ya, MTKI dan seterusnya, minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR dengan cara memilih tombol sanggah ulang, kemudian mengunggah STR lama dan tangkap layar screenshot yang telah ditentukan dan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah, ya. Ini khusus untuk tenaga kesehatan, ya teman-teman. Seperti ini bisa mengunggah ulang untuk tenaga kesehatan, ya. Kemudian ini formatnya untuk sanggahan STR harus berupa dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya dan screenshot bukti pembayaran dari web, dan dijadikan satu file dokumen PDF. Nah, pada bagian ini halaman form sanggah terdapat informasi batas waktu pengiriman sanggah yang dapat diajukan oleh pelamar. Apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat mencentang, ya. Kemudian memilih tombol akhiri proses sanggah seperti ini, ya teman-teman. Kemudian jika terdapat kolom isian alasan sanggah yang kosong, kemudian pelamar memilih akhiri proses sanggah, maka akan tampil peringatan Anda hanya dapat melakukan sanggahan bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah, ya. Jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggahan pada salah satunya saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil karena satu persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan TMS. Jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan atau permintaan ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi maka akan diabaikan, ya. Ini ada tombol peringatannya, ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah mengisikan sanggahan, maka sistem akan menampilkan peringatan, ya, apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan. Jika sudah yakin, silakan untuk memilih tombol iya. Nah, setelah tombol iya, kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil, ya. Oke teman-teman, pelamar hanya bisa melakukan sanggahan satu kali, ya. Pelamar yang sudah pernah melakukan sanggah kemudian ingin melakukan sanggahan kembali dengan memilih tombol sanggah, maka sistem akan menampilkan informasi
mohon maaf Anda sudah pernah melakukan sanggahan. Kemudian silahkan refresh halaman resume Anda. Ya, jadi pelamar yang telah berhasil melakukan sanggahan dipersilahkan untuk melakukan refresh halaman resume. Kemudian sistem akan menampilkan keterangan bahwa Anda sudah pernah menyanggah. Harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Oke ya teman-teman, jika masa sanggah sudah berakhir maka akan tampil masa sanggah sudah berakhir, yang berarti pelamar sudah tidak bisa lagi untuk menyanggah hasil dari seleksi administrasi ya. Kemudian jika memenuhi syarat ya teman-teman, ternyata apabila ada pengumuman kita dinyatakan memenuhi syarat lulus seleksi administrasi ya, pada halaman resume pendaftaran bagi pelamar yang memenuhi syarat lulus seleksi administrasi akan tampil tulisan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas ya, yang terdapat di bawah tombol cetak kartu pendaftaran CASN ya. Apabila masa sanggah dan masa verifikasi sanggah belum berakhir maka akan terdapat informasi. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian. Ya, jadi masa sanggah tunggu sampai selesai dulu teman-teman, baru kita bisa mencetak kartu peserta ujian CASN 2021 ya. Kemudian akhir masa sanggah, jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem tidak akan diterima ya, artinya ini di luar sistem tidak diterima. Jadi apabila memang TMS maka gunakan kesempatan sebaik mungkin ya, kita sanggah dengan bahasa yang sopan agar diterima sanggahannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan buku ya, terkait dengan buku pendaftaran, di mana ada pada halaman 31 sampai 36 ini terkait dengan hasil seleksi administrasi, baik itu yang TMS ataupun yang memenuhi syarat dan akhir masa sanggahnya. Oke teman-teman, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.